Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar. Tapi sebelumnya silakan tambah subscribe di bawah ini, terutama bagi yang bertanya dan juga yang belum, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya begini. Aku mau kasih info, aku kan KB suntik 3 bulan baru sekali, sudah telat 1 bulan, terus ada kayak flek coklat, itu tandanya apa Bu, tolong minta jawabannya. Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini suntik KB 3 bulan baru sekali, sudah telat 1 bulan. Jadi suntik KB kalau ini suntiknya itu ini ya, suntik pertama terus tidak dipakai berhubungan, sebelum KB juga belum berhubungan, terus setelah KB itu 7 hari baru dipakai berhubungan. Maka kalau seperti ini telat, insya Allah ini bukan suatu kehamilan. Terus keluar kayak flek coklat, itu tanda apa? Jadi flek coklat itu hanyalah merupakan flek-flek seperti darah haid seperti itu ya, flek-flek haid ya, yang disebabkan oleh hormon ya, hormon suntik KB 3 bulan yang menyebabkan ibu tidak haid, yang menyebabkan ibu telat ya. Ini sudah telat 1 bulan ya, jadi tidak haid selama 1 bulan. Terus flek itu merupakan flek haid ya. Jadi kalau suntik KB 3 bulan itu haidnya yang sering itu hanya flek-flek saja, tetapi ada juga yang haidnya biasa, haidnya banyak, seperti itu juga ada, seperti itu. Oke, sekian dulu ya jawaban pertanyaan mengenai KB 3 bulan ini. Langsung lanjut pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya, saya kan baru nikah, bulan April sudah haid, setelah haid 3 hari kemudian berhubungan, semenjak itu nggak pernah berhubungan lagi sampai sekarang. Dan bulan Mei ini saya belum haid tapi sudah suntik KB yang pertama. Itu kemungkinan kalau bulan ini nggak haid, hamil apa enggak? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini baru menikah ya, April sudah haid, setelah haid dipakai untuk berhubungan. Nah ini, terus kemudian setelah haid 3 hari, nah ini sudah mendekati ini ya, masa-masa subur. Terus kemudian dipakai berhubungan, terus kemudian bulan Mei ini belum haid, tetapi sudah suntik KB yang pertama. Belum haid, suntik KB yang pertama, sebelum suntik sudah tes pack atau belum ya? Karena ini bisa saja terjadi kehamilan ya, ini soalnya waktunya sesudah haid terus jedanya 3 hari, itu kemungkinan besar bisa hamil ya. Terus kalau bulan ini enggak haid, hamil apa enggak? Bisa saja terjadi kehamilan ya, jadi harus dilakukan pemeriksaan ya, tes pack seperti itu ya. Jika perlu nanti bisa USG ya, jika tesnya positif ya bisa di USG seperti itu untuk lebih jelasnya ya. Kalau negatif juga bisa di USG untuk tahu apakah hamil atau tidaknya ya. Jadi dua-duanya bisa dilakukan pemeriksaan USG ya. Jadi ini bisa saja terjadi kehamilan karena ibu sudah telat ya, sudah telat haid, sudah telat, seharusnya di tes pack dulu baru suntik KB ya. Kalau misalkan tes pack negatif atau nunggu haid dulu, habis haid baru suntik KB, seperti itu sebenarnya yang bagus seperti itu ya. Jadi ini bisa saja terjadi kehamilan. Kalau misalkan bulan ini belum haid, bisa dilakukan pemeriksaan tes pack ya untuk melihat apakah hamil atau tidak. Oke, maaf. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Tetapi sebelumnya silakan subscribe di bawah ini, terutama bagi yang bertanya dan juga yang belum, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, lanjut ya pertanyaan berikutnya. Mau tanya, kalau habis kuret
Biasanya jarak untuk hamil lagi harus nunggu berapa bulan ya? Saya kuret bulan Maret kemarin. Terima kasih. Maret, April, Mei, Juni ya. Kurang lebih 3 bulanan bisa ya. Sudah bisa ya. Jadi 3 bulanan sudah bisa hamil seperti itu ya setelah kuret ya. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.